Lu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat, Bapak Panji Kusuma Prastianto, Sarjana Ekonomi, Master of Economy of Development, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, program studi ilmu administrasi negara kelas 1. Yang terhormat pula segenap civitas akademika Universitas Tidar dan teman-teman mahasiswa Universitas Tidar yang kami sayangi dan kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berdiskusi pada saat ini. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman kelompok saya yang telah mempercayai saya menjadi moderator pada diskusi kali ini. Teman-teman yang kami cintai, izinkanlah kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri. Dimulai dari Dina. Saya Dina Islamia Safitri, NPM 22 10 20 10 04. Perkenalkan, nama saya Sivana Citarangani, NPM 22 10 20 10 12. Saya Lilis Puja Astuti, NPM 2210 20 10 23. Saya Naufarido Haji, NPM 22 10 20 10 32. Saya Tito Yasin Hidayah, NPM 22 10 20 10 37. Oke, teman-teman berbahagia. Izinlah kami menyampaikan studi kasus dan analisis kami tentang pengaruh inflasi 1998 terhadap perekonomian dan tingkat pengangguran di Indonesia. Kami mengambil topik tersebut karena mungkin dari SD sampai SMA, teman-teman semua hanya dijelaskan kepada guru-guru bahwa terjadi krisis moneter dan inflasi pada 1999 secara singkat dan tidak secara rinci. Kelompok kami ingin menjelaskan analisisnya tentang menurut kelompok kami pribadi, apa sih yang menjadi penyebab latar belakang inflasi 1999 terhadap perekonomian dan tingkat pengangguran di Indonesia. Karena hal tersebut merupakan sejarah ekonomi yang terjadi di Indonesia. Oke, next. Materi pertama, pengertian inflasi akan dijelaskan oleh Syifa Najid Ramdhani. Untuk Syifa Najid Ramdhani, saya persilahkan. Terima kasih kepada Mas Moderator. Teman-teman, izinkan saya untuk menyampaikan materi mengenai pengertian inflasi. Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus-menerus. Secara tidak langsung, melalui pertumbuhan ekonomi, naiknya harga barang dan jasa akan mengakibatkan turunnya daya beli dan konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, inflasi sering menjadi sasaran kebijakan pemerintah. Maka inflasi yang tinggi begitu penting untuk diperhatikan, mengingat dampaknya bagi perekonomian yang dapat menimbulkan ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi yang lambat dan respon yang meningkat. Oke, bisa di next. Yang kedua, saya akan membahas mengenai latar belakang inflasi. Latar belakang inflasi ini diawali dengan krisis moneter yang melanda negara-negara ASEAN, termasuk negara kita, Indonesia, telah menyebabkan rusaknya sendi-sendi perekonomian nasional. Krisis moneter menyebabkan terjadinya imported inflation sebagai akibat dari terdepresiasinya secara tajam nilai tukar rupiah, mata uang asing, yang selanjutnya mengakibatkan tekanan inflasi yang berat bagi Indonesia. Fenomena inflasi di Indonesia sebenarnya semata-mata bukan merupakan suatu fenomena jangka pendek saja, dan yang terjadi secara situasional. Tetapi seperti halnya yang umum terjadi pada negara-negara yang sedang berkembang lainnya, masalah inflasi di Indonesia lebih pada masalah inflasi jangka panjang, karena masih terdapatnya hambatan-hambatan struktural yang di dalam perekonomian suatu negara. Dengan demikian, maka pembenahan masalah
inflasi di Indonesia tidak cukup dilakukan dengan menggunakan instrumen-instrumen moneter saja, yang umumnya bersifat jangka pendek, tetapi juga dengan melakukan pembenahan di sektor real, yaitu dengan target utama mengeliminasi atau menghapuskan hambatan-hambatan struktural yang ada dalam perekonomian nasional. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Najib, penjelasan yang bagus. Selanjutnya, next. Oke, pembahasan selanjutnya akan saya serahkan kepada Dina untuk menjelaskannya. Untuk Dina Islamnya, saya persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengangguran. Secara umum, pengertian pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, atau pengertian lainnya, pengangguran adalah seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja usia 15 sampai 65 tahun dan ingin mendapatkan pekerjaan namun belum berhasil memperolehnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengangguran merupakan situasi ketika seseorang tidak bekerja, sedang berusaha mendapatkan pekerjaan, serta memiliki pekerjaan namun tidak produktif. Next. Selanjutnya yaitu latar belakang pengangguran. Latar belakang terjadinya pengangguran di suatu negara adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi jauh lebih kecil dibanding dengan pertumbuhan angkatan kerja. Yang kedua, terjadi PHK atau pemutusan hubungan kerja akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif, hambatan dalam kegiatan ekspor-impor, peraturan yang menghambat investasi atau lainnya. PHK akan terjadi setelah berakhirnya kontrak kerja atau adanya pengurangan tenaga kerja. Biasanya, sebuah perusahaan juga akan melakukan metode ini untuk menstabilkan sistem kerja. Kemudian yang ketiga yaitu informasi pasar kerja masih kurang efektif. Dan yang keempat yaitu rendahnya tingkat pendidikan. Kurangnya tingkat pendidikan akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk dijadikan tenaga kerja. Akibatnya, kebanyakan orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi hanya menjadi buruh kasar. Jika pekerjaan kasar tidak ada dan tidak adanya jiwa seorang pengusaha, maka seseorang dapat menjadi pengangguran permanen. Selain itu, keterampilan juga penting untuk melatih kemampuan mereka untuk memasuki dunia kerja. Kemudian yang kelima yaitu kemajuan teknologi sehingga menggantikan tenaga kerja manusia. Memang kemajuan teknologi merupakan suatu kebanggaan karena kinerja manusia pastinya akan lebih cepat dan mudah. Namun, hal tersebut juga harus diwaspadai karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara pekerja yang telah digantikan posisinya oleh robot. Biasanya alasan utamanya adalah karena biayanya yang jauh lebih murah dengan kerja cepat dan akurat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, terima kasih Dina, penjelasan yang bagus juga. Izin menambahkan bahwa Indonesia pada saat ini menurut data yang saya peroleh, Indonesia berada di dalam usia produktif, yaitu 15 sampai 65 tahun. Nah, semakin banyaknya usia produktif, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, dan salah satu dampak penganggurannya adalah dampak dari bonus demografi adalah meningkatnya jumlah pengangguran. Maka dari itu masyarakat dan pemerintah seharusnya bisa bekerja sama untuk mengendalikan SDM manusia yang lebih baik lagi melewati pendidikan dan teknologi. Terima kasih Dina, penjelasan yang bagus ya tadi ya. Next. Oke. Pengaruh inflasi 1998 terhadap perekonomian dan tingkat pengangguran di Indonesia. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan saya berikan kepada Lilis untuk menjelaskannya. Untuk Lilis, saya persilahkan.
Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini materi selanjutnya adalah pengaruh inflasi tahun 1998 terhadap perekonomian dan tingkat pengangguran di Indonesia. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang krisis moneter tahun 1998. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa itu krisis moneter. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, krisis adalah keadaan yang berbahaya, parah sekali atau keadaan genting. Sedangkan moneter menurut KBBI adalah mengenai berhubungan dengan uang atau keuangan. Jadi dapat diartikan bahwa krisis moneter adalah suatu kondisi atau kekacauan yang berhubungan dengan keuangan suatu negara. Nah, krisis moneter yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998 ditandai dengan merosotnya sendi-sendi perekonomian termasuk perbankan yang diakibatkan oleh nilai tukar rupiah yang jatuh terhadap nilai tukar dolar. Dalam hal ini, inflasi merupakan salah satu dampak dari terjadinya krisis ekonomi berkepanjangan yang melanda suatu negara. Krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998 ini sebenarnya merupakan bagian dari krisis finansial Asia atau ASEAN Financial Crisis yang merupakan kombinasi yang parah antara perilaku pasar keuangan di luar batas dan kebijakan pemerintah yang lemah. Nah, jadi pada saat krisis moneter itu, nilai tukar rupiah terus terjun bebas. Saham-saham perusahaan anjlok, perusahaan-perusahaan bangkrut, dan kemudian banyak terjadi PHK, subsidi BBM dipotong dan membuat harga BBM naik. Selain itu, banyak ditemukan juga kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme oleh pejabat negara ya, seperti yang kita ketahui, juga memperburuk keadaan Indonesia pada saat itu. Mungkin bisa next. Nah, di sini ada beberapa faktor penyebab krisis moneter tahun 1998. Penyebab krisis moneter di Indonesia. Yang pertama, sistem devisa yang bebas tanpa pengawasan yang memadai. Nah, hal ini memungkinkan arus modal dan falas dapat mengalir keluar masuk secara bebas, berapapun jumlahnya. Kondisi tersebut dimungkinkan karena Indonesia menganut rezim devisa bebas dengan rupiah yang konvertibel, sehingga membuka peluang-peluang yang sebesar-besarnya untuk orang bermain di pasar falas. Selanjutnya, masyarakat bebas membuka rekening falas untuk luar negeri dan dalam negeri. Falas bebas diperdagangkan di dalam negeri, sementara rupiah juga bebas diperdagangkan di pusat-pusat keuangan di luar negeri. Yang ketiga, perusahaan tidak dapat membayar utang jatuh tempo beserta bunganya. Selanjutnya, mata uang rupiah relatif melemah terhadap dolar Amerika Serikat dan membuat nilainya terlalu tinggi. Yang kelima, sistem bank di Indonesia saat itu lemah, sehingga berdampak pada meningkatnya utang luar negeri. Saat itu, lemahnya tata kelola perbankan juga memperburuk keadaan yang akhirnya tumbang dan efeknya merembet ke berbagai lini perekonomian di Indonesia. Yang terakhir, situasi politik yang memanas pada tahun 1998 turut berdampak pada kondisi ekonomi. Mengapa demikian? Karena selain karena masalah nilai tukar yang rupiah yang menurun, situasi politik yang tidak stabil pada saat itu jelas membuat investor asing enggan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk waktu yang dan layar, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Lilis, penjelasan yang bagus. Selanjutnya boleh di next. Oke, selanjutnya izinkanlah saya menjelaskan tentang kesimpulan dari indikator utama ekonomi Indonesia tahun 1990 sampai 1997. Bisa dilihat bahwa APBN dan pengeluaran serta keadaan ekonomi di Indonesia naik turun dan puncaknya pada tahun 1997 bahwa pertumbuhan ekonomi hanya terjadi 4,65% saja. Sebelumnya pada yang paling tinggi 1995 yaitu 8,22. Di situ bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat pada tahun 1995 menurut kelompok kami terjaga dengan baik. Akan tetapi anjlok lagi pada
tahun 1997. Untuk kesimpulannya bisa di next. Oke, kesimpulan data menurut kami adalah sebagai konsekuensi dari krisis moneter ini, Bank Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1997 terpaksa membebaskan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, khususnya dolar Amerika Serikat, dan membiarkannya berfluktuasi secara bebas atau free floating, menggantikan sistem manage floating yang dianut pemerintah sejak devaluasi Oktober 1978. Dengan demikian, Bank Indonesia tidak lagi menemukan intervensi di pasar valuta asing untuk menopang nilai tukar rupiah, sehingga nilai tukar ditentukan oleh kekuatan pasar semata. Nilai tukar rupiah kemudian merosot dengan cepat dan tajam dari rata-rata 2,450 rupiah per dolar Amerika Serikat Juni 1997 menjadi 13.513 akhir Januari tahun 1998. Namun kemudian berhasil menguat kembali menjadi sekitar 8.000 awal Mei 1999. Nah, pada di sini bahwa pada keadaan ekonomi Bank Indonesia membiarkan investasi asing melakukan pengambilan uang yang banyak di Bank Indonesia, sehingga menjadi uang rupiah di Indonesia menurun dan nilai tukar Amerika Serikat naik. Next. Lalu masalah pemerintah, termasuk kemampuan pemerintah menangani dan mengatasi krisis yang kemudian menjelma menjadi krisis kepercayaan dan keengganan donor untuk menawarkan bantuan finansial dengan cepat. Tambahan ketidakpastian politik menghadapi pemilu yang lalu dan pertanyaan mengenai kesehatan Presiden Soeharto pada waktu itu. Jadi semakin lama kesehatan Presiden Soeharto yang menjabat 33 tahun semakin menurun dan semakin tua juga, maka kediktatoran tersebut membuat ketidakpuasan kepada masyarakat sehingga berujung konflik 1998 akibat dari krisis moneter. Oke, selanjutnya akan saya berikan kepada Tito untuk menjelaskan dampaknya. Di sini saya akan menjelaskan dampak dari krisis moneter yang terjadi di Indonesia sendiri. Mengingat bahwa Indonesia pernah mengalami krisis moneter pada tahun 1998, tentu banyak dampak yang ditimbulkan dari kejadian tersebut. Saya akan membacakan beberapa contoh dari dampak tersebut. Salah satunya yaitu banyak perusahaan yang bangkrut. Perusahaan yang bangkrut dikarenakan mereka tidak mampu membayar utang. Selain itu, sebagian besar perusahaan menggunakan bahan baku yang berasal dari luar negeri, sehingga mereka harus impor. Sehingga mereka membutuhkan dolar Amerika untuk membelinya. Karena rupiah anjlok, para perusahaan tidak dapat membeli bahan baku dan akhirnya kehilangan bisnisnya. Kebangkrutan ini tentu berdampak pula bagi kemiskinan dan meningkatnya angka pengangguran. Akibat pengangguran, pekerja perusahaan dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang tinggi mencapai 16.800, menyebabkan harga bahan pokok melonjak tajam. Kondisi ini semakin memperkeruh keadaan setelah terjadinya PHK besar-besaran dan pengangguran bertebaran di mana-mana. Pada zaman tersebut, $1 mencapai 16.800 sangatlah tinggi, karena pada zaman sekarang $1 pun hanya 15 ribuan. Tentu hal itu menyebabkan masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, waktu saya kembalikan ke moderator. Sepertinya moderatornya terdapat gangguan sehingga harus keluar dari room ini. Baik, itu tadi merupakan rangkaian presentasi dari kelompok kami.
maka sudah di penghujung acara. Terima kasih atas partisipasinya. Jika ada pertanyaan, silahkan komentar di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.